Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan kuliah ya, Ganesha Galian dengan materi endapan sedimenter ya, atau sering umum disebut juga dengan endapan placer. Ya, jadi kalau materi-materi sebelumnya ya kita sudah membahas berbagai tipe endapan ya dari fase mamatik cair, kemudian endapan porfiri, endapan skarn ya, yang notabene itu semua adalah endapan primer ya. Kalau kali ini kita akan membahas tentang endapan placer ya, di mana memang endapan ini juga merupakan ya salah satu endapan yang ekonomis ya, yang membawa komoditi pertambangan ya, khususnya di Indonesia. Oke, kita masuk. Oke ya, jadi eee, menurut definisi endapan sekunder adalah endapan yang terbentuk akibat konsentrasi mineral berharga ya atau mineral biji yang berasal dari perombakan batuan asal ya, melalui beberapa mekanisme antara lain pelapukan ya, atau perombakan batuan asal, kemudian perpindahan tempat ya, transportasi ya, kemudian pemisahan atau sorting ya, kemudian pengkayaan ya. Jadi, eee endapan sekunder adalah, endapan yang, merupakan hasil, modifikasi ya, atau sudah mengalami proses perombakan dari endapan primer ya. Tetapi, untuk, eee, menjadikan ya suatu endapan, sekunder tersebut memiliki, nilai yang ekonomis, dia harus ada beberapa faktor ya, yang saya sebutkan tadi, ada pelapukan ya. Jadi pelapukan, batuan asal ya, kemudian adanya transportasi ya, transportasi, material ya, antara satu tempat dengan tempat lain ya. Kemudian pemisahan atau sorting ya, sorting ini bisa berdasarkan, macam-macam ya, berdasarkan, tingkat reaktifan unsur ya secara kimiawi, kemudian juga berdasarkan berat jenis ya. Nah, kemudian pengkayaan ya. Jadi, di fase pengkayaan inilah ya, mineral-mineral umumnya yang, notabene dia tidak, eee, memiliki nilai ekonomis ya, di dalam fase pengkayaan ini menjadi, eee, sangat ekonomis. Oke. Akibat mekanisme pembentukan endapan tersebut, endapan sekunder dapat dikelompokkan menjadi endapan sedimenter, dan endapan laterit ya. Jadi, eee, berbeda ya. Jadi walaupun dia sama-sama endapan sekunder, tetapi, ditinjau dari proses pembentukannya, berbeda ya antara endapan sedimenter atau endapan placer dengan endapan laterit. Oke, ini adalah, endapan sedimenter atau placer ya, dan dibandingkan dengan laterit residual ya, terdapat beberapa perbedaan berdasarkan, faktor-faktor ya pembentukannya. Yang pertama pelapukan ya, pada endapan sedimenter, pelapukan yang, utama ya, yang, dominan terbentuk yaitu jenis pelapukan mekanis ya. Jadi memang, kalau kita berbicara pelapukan mekanis, dia memang, dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Faktor eksternal, seperti, keadaan iklim ya, itu salah satu yang mempengaruhi ya. Kemudian, perpindahan ya, jelas ya karena memang dia pelapukan mekanis, jadi kontrol transportasinya juga, mekanis. Kemudian sorting ya, akibat dari perbedaan berat jenis ya. Jadi memang masing-masing mineral ya, ini memiliki, eee,
karakteristik berat jenis yang berbeda-beda ya. Kalau kita berbicara tentang, emas placer ya, atau emas yang bertipe sedimenter, emas ini dia berasosiasi dengan mineral-mineral lain ya, seperti kuarsa, rutil, zirkon, dan lain-lain. Nah ini, eee, anomali ya atau perbedaan dari kedua, eee, berat jenis ya dari mineral-mineral ini antara emas dengan mineral-mineral asosiasinya. Nah itu yang, bisa membuat, akumulasi dari, endapan ini. Kemudian konsentrasi ya, jadi akibat proses gravitasi ya sudah jelas perbedaan berat. Nah kemudian endapan laterit ya. Endapan laterit pelapukan, nya dipengaruhi 2 ya, mekanis dan kimiawi ya. Kemudian perpindahan ya, akibat pelindian atau leaching ya, sorting atau pemilahannya akibat dari perbedaan mobilitas ya. Jadi ada yang, unsur-unsur mineral ya, yang memiliki mobilitas yang tinggi ya dan juga mobilitas yang, rendah ya. Hal ini dikaitkan dengan, tingkat kereaktifan, suatu unsur ya. Kemudian, konsentrasi ya, jadi tahap pengkayaan dari endapan laterit ini adalah residual ya, ataupun supergene enrichment ya. Jadi kalau kita berbicara supergene enrichment atau pengkayaan sekunder itu sudah dijelaskan ya di endapan porfiri ya. Nah jadi kalau kita berbicara ya, endapan sedimenter ya, placer, laterit, dan residual. Nah, kalau endapan sedimenter ya itu banyak sekali ya di Indonesia ada emas placer ya, kemudian ada, timah placer ya, besi juga placer. Nah, kalau kita berbicara laterit ya residual, ya ya ada juga ya di Indonesia beberapa contohnya timah laterit timah sorry, nikel laterit ya yang terbentuk di Sulawesi Tenggara ya, kebanyakan di Sulawesi Tenggara. Nikel laterit, kemudian boksit, nah itu, merupakan salah beberapa dari, tipe ya endapan laterit dan residual. Oke, jadi, untuk, materi kali ini kita fokus ya ke endapan, sedimenter atau placer ya. Nanti, di slide ke depannya, kita akan membahas tentang endapan laterit. Nah, jadi kalau kita bilang endapan sedimenter memang dia, fokusnya adalah dipengaruhi oleh proses-proses mekanis ya, walaupun memang tidak menutup kemungkinan ya pada saat di awal pembentukan itu terjadi, proses-proses kimiawi ya, tetapi sangatlah, bisa dikatakan sangat, kecil ya, pengaruhnya. Nah, jadi endapan sedimenter merupakan endapan yang terbentuk ya atau terkonsentrasi akibat proses-proses mekanis ya, terutama yang terjadi pada mineral-mineral berat ya, atau kita sebut juga dengan heavy mineral yang memiliki ketahanan resistensi terhadap pelapukan kimia ya. Jadi memang kalau kita berbicara ya, ya salah satunya contohnya emas placer ya. Jadi kalau kita, berbicara tentang emas ya, di sepanjang proses pembentukannya, Kak, emas ini memiliki keunikan ya. Nah, jadi sepanjang proses pembentukannya yang notabene dia, bereaksi dengan unsur-unsur lain ya, kuarsa, rutil, zirkon ya, dan lain-lain, dia akan tetap, stabil ya. Dalam, yang dimaksud stabil adalah unsur-unsurnya tidak berubah ya, unsur-unsurnya tidak berubah ya, dan juga, ya resistensi secara kimiawi tidak berubah. Jadi secara sederhana kalau kita bilang unsur emas ya, eee eee, ketika eee, kita jumpai pada placer dia tetap berunsur emas ya, tetap Au. Jadi dia jarang sekali, berasosiasi dengan unsur lainnya, kecuali kalau kita berbicara tentang endapan primer ya. Nah itu berbeda. Kemudian, jadi contoh-contoh mineral apa saja yang dijumpai pada endapan sedimen banyak sekali ya. Jadi rata-rata memang, mineral-mineral yang memiliki density yang,
tinggi itu memiliki kecenderungan untuk terendapkan dalam bentuk endapan sedimenter. Ya, yang pertama adalah kalsitrit, SnO2, kemudian kromit ya, FeCr2O4 ya, intan, emas, ilmenit, magnetit, monazit, platinum, rutil, xenotime ya, dan zirkon ya, serta batu-batu mulia ya, garnet, rubi, sapir. Nah, makanya kita kalau kita fokus ke batu mulia, kita sering menemukan ya, jadi para penambang liar yang berada di dekat sungai ya, jadi selain dia menambang emas ya, dia juga terkadang mendapatkan batu-batuan mulia ya, seperti garnet, rubi, sapir. Oke. Jadi, kontrol pembentukannya, jadi ketahanan terhadap pelapukan secara kimia ya, tidak mengalami penguraian komposisi kimia ya. Jadi memang pada fokus untuk endapan, sedimenter atau placer dia memang, eee, unsur-unsurnya tuh tidak reaktif ya, seperti endapan laterit ya. Kalau kita bilang laterit kan dia ada proses pengkayaan ya, akibat, pertemuan antara unsur-unsur ya dengan proses eksternal ya, misalkan unsur air, nah itu sangat mempengaruhi. Kalau placer dia cenderung stabil ya, tetapi dia, di sepanjang perjalanan dia mengalami, proses transportasi ya, gitu. Kemudian ketahanan terhadap pelapukan secara, mekanis tidak mengalami kerusakan fisik, konsentrasi gravitasi secara alamiah atau perbedaan berat jenis memungkinkan pengendapan kembali untuk mencapai konsentrasi yang ekonomis ya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Jadi, eee, konsentrasi, eee, atau perbedaan berat jenis ya, jadi antara ringan dan berat, kemudian ditambah lagi dengan perangkap ya. Jadi, sesuatu mineral ya itu tidak akan, menjadi ekonomis apabila dia tidak ada perangkap ya, atau tidak ada akumulasi. Oke. Kemudian, media transportasi ya. Jadi media transportasi untuk pembentukan endapan sekunder ini macam-macam ya, tergantung dari tempatnya juga ya. Ada solid ya, kalau kita bilang solid ya bisa material tanah ya, pasir dan lain, kemudian air ya. Nah, air ini macam-macam juga ya, bisa dia terendapkan di sungai ya, kemudian dia terendapkan, di, pantai dan lepas pantai ya. Nah, ini kalau kita bilang di air nih banyak sekali ya, di emas placer ya, timah placer itu salah satu kontrol utamanya adalah air nih. Kemudian juga gas atau udara. Nah, jadi kalau di, gas atau udara ini unik ya. Jadi ini biasa terdapat pada daerah gurun ya, daerah gurun atau daerah aerolian. Nah, kemudian juga, endapan pasir besi ya. Jadi endapan pasir besi itu, eee, untuk pemisahan, secara alamiah ya antara, besi yang memiliki grade yang tinggi dan besi yang memiliki grade rendah itu dipengaruhi oleh, angin ya atau udara. Kemudian akumulasi, ya, jadi yang saya bilang tadi ya, jadi, suatu mineral itu tidak akan bernilai ekonomis kalau tidak ada perangkap ya, atau tidak ada proses akumulasi. Nah, jadi, proses akumulasi itu sangat penting ya. Jadi bagaimana proses akumulasi itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke ya, jadi kalau kita berbicara, tentang klasifikasi dari timah placer memang banyak ya sumbernya yang berbeda-beda ya, tetapi, masih bisa dikatakan apa ya, masih, relatiflah, relatif, tidak begitu kontradiktif ya, tetapi masih ada yang sama juga. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang, tipe-tipe pleasure itu dibagi beberapa macam ya, ada residual ya, ada residual, ada eluvial ya, ada stream dan aeolian. Nah, jadi kalau kita berbicara masing-masing ya, masing-masing tipe ini ditentukan oleh jarak ya, jarak dari batuan sumber dan dihubungkan juga dengan medianya seperti apa. Media yang
mentransportasikan dia itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita berbicara residual pressure, memang dia umumnya terakumulasi in situ sepanjang proses pelapukan, ya. Jadi memang dia tidak terlalu, jauh, ya, tidak terlalu jauh dari, eee, sumber ya, sumber batuan induknya, ya, tidak begitu jauh dari batuan induknya. Nah, jadi memang, di fase residual ini memang proses transportasi itu, perpindahan ya, materialnya belum begitu Eee, cenderung belum ini ya, masih, sangat sedikit ya. Jadi masih belum intensif ya. Jadi itu masih dikontrol, pelapukan ya. Kemudian ya kita masuk ke eluvial. Nah, eluvial ini dia sudah mengalami proses, transportasi ya. Dia sudah digerakkan oleh media ya. Nah, medianya apa? Rata-rata medianya, masih bersifat tanah. Nah ya, tanah yang bercampur dari, batu-batuan ya, batuan sumber, nah itu. Nah, kemudian masuk lagi ke aluvial ya, ke aluvial. Nah, ini baru dia sudah dipengaruhi oleh, eee eee, apa, air ya, nah dipengaruhi oleh air. Nah, air ini ya bisa dibawa oleh sungai ya, bahkan kalau dia bisa lebih jauh lagi bisa sampai pantai ya atau marine pleasure. Nah ini yang, eee, proses inilah yang mengakibatkan adanya endapan emas pleasure ya, adanya endapan timah pleasure. Nah itu ya, kan kita sering apa, lihat ya ada timah yang di darat ya, ada timah pleasure yang di darat ya, ada timah pleasure yang di lepas pantai. Nah itu, eee, itu tidak terlepas dari proses pembentukannya dulu ya. Nah jadi memang endapan pleasure yang di darat yang tambang semprot itu dulunya adalah, pengendapan dulunya ya, pengendapannya ada di sungai ya, sungai-sungai purba. Ya kalau sekarang mungkin dia sudah nggak sungai purba. Dulunya ya, cekungannya adalah sungai purba. Nah ya, kemudian juga kita ada menemukan emas yang marine ya, di lepas pantai ya, yang proses eksploitasinya menggunakan kapal keruk. Nah, dulunya dia nah jadi, eee, memang, berbeda-beda ya. Jadi memang, eee, tergantung kontrol ya, kontrol pembentukannya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada, nah ini, unik juga ya, ini walaupun sangat jarang ya, konsentrasi akibat pergerakan pada media angin ya, atau desert atau coastal oil ya. Jadi, eee, ini terbentuk ya, khusus terbentuk pada endapan-endapan gurun ya, tetapi juga terbentuk pada endapan pasir besi ya. Jadi pasir besi yang ada di, selatan ya, pantai Jawa itu, ya, itu salah satunya adalah akibat proses, eee, pergerakan, angin ya. Nah, jadi secara alamiah angin ini dia memang eee eee, apa, me mengklasifikasikan secara alamiah ya, eee, daerah pasir besi yang memiliki, eee, grade yang tinggi ya, dengan, pasir besi yang, grade yang rendah ya. Nah jadi memang itu, jadi secara alamiah ya memang, eee, angin ya, tiupan angin ini akan, secara alamiah akan membedakan ya, di daerah pantai pasir besi yang, memiliki, pengotor yang tinggi ya dengan, pasir besi yang memiliki, pengotor yang, rendah ya. Nah, kemudian ya, endapan placer ya, residual dan alluvial, kenapa placer, residual, dan alluvial? Karena memang, dia ini diklasifikasikan sama ya, jadi hampir, berada dekat dengan batuan sumber, ya, batuan asal.
Ya, jadi bisa dilihat ya, jadi umumnya terbentuk di atas batuan asal ya atau dekat dengan batuan asal. Kemudian akibat penguraian dan penghancuran secara mekanis, batuan asal mengalami perombakan ya, ukuran butir yang lebih kecil atau halus. Nah, jadi itu. Jadi pada fase residual yang saya bilang karena dia belum mengalami tahap transportasi dan baru tahap awal ya, baru tahap pelapukan, memang kontrol-kontrol secara eksternal, kontrol-kontrol iklim ya, iklim suatu daerah itu sangat mempengaruhi. Nah ya, jadi proses-proses iklim ya yang mungkin dulu Indonesia adalah negara tropis ya, hujan ya, kemudian panas, hujan, panas, hujan. Jadi ini membuat batuan-batuan yang memiliki mineral berharga tersebut dia akan lapuk ya, dia akan lapuk sehingga dia terjadi perombakan ukuran ya, ukuran yang eee kasar dan ukuran yang halus. Nah ya, kemudian fragmen yang relatif lebih ringan dan mudah larut akan tertransportasi ya. Konsentrasi mineral berat pada topografi ya akan terkondensasi. Nah ya, jadi ini udah jelas. Kemudian pada topografi miring terjadi perpindahan ya konsentrasi mineral berat ya atau endapan eluvial. Ya, jadi memang uh, kontrol dari geomorfologi ya, bagaimana tingkat relief ya suatu permukaan itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kemiringan yang lereng yang miringnya itu mengakibatkan uh, terkonsentrasinya ya mineral-mineral yang berat. Oke, ini bisa Anda lihat ya. Jadi memang dia endapan placer residual dia memang masih ya berada di dekat sumbernya ya atau endapan primernya ya. Ya. Kemudian dia uh, mengalami proses transportasi ya, proses transportasi oleh media ya atau media tanah ya. Nah, ini akibat yang saya bilang tadi geomorfologi ya, akibat kemiringan dia akan mengalami proses transportasi dan terendapkan. Nah, jadi ketika dia berlanjut ya dia akan bisa sampai ke sungai ya, bisa sampai ke laut juga. Nah, ini yang saya bilang. Jadi karena ini adalah tahap awal dari placer ya, placer residual. Jadi memang ini adalah salah satu bentuk kenampakan dari proses weathering ya atau pelapukan secara uh, fisik ya. Jadi secara fisik bisa ditandai dengan ini ya apa uh, terciptanya beberapa perbedaan dari fraksi ukuran butir ya. Ya, kalau kita bilang itu ada fenomena namanya pelapukan kulit bawang ya. Pelapukan kulit bawang itu kayak gitu. Jadi dia seolah-olah kayak mengelupas seperti kulit bawang. Oke, kita masuk ke endapan placer aluvial. Nah, ini yang endapan yang paling ini ya banyak hadir lah ya di Indonesia dari endapan timah ya, endapan berlian atau diamond, endapan emas. Nah, itu dipengaruhi oleh placer aluvial ya, tipe dari placer aluvial. Jadi merupakan konsentrasi mineral-mineral berat ya pada lokasi-lokasi di mana terjadi suatu gangguan aliran irregular flow ya atau pengurangan energi ya. Nah, jadi memang malahan di daerah yang ada gangguan ya atau kita bilang hambatan dan juga daerah-daerah pengurangan energi, disinilah terjadinya proses akumulasi dari mineral berharga ya. Nah, di mana kita bisa menemukan gangguan dan pengurangan energi tersebut ya. Jadi di sungai-sungai ya itu ada di natural river ya. Biasanya kalau di dasar itu ada lembah-lembah ya yang secara alamiah terbentuk. Itu bisa menjadi tempat terakumulasinya mineral-mineral berharga ya. Kemudian lubang pada dasar sungai atau di air terjunnya, kemudian tubrukan air sungai ya, kemudian mender sungai ya.
Fraksi ukuran butir pada mineral berat relatif lebih halus ya daripada mineral-mineral ringan. Nah ini jadi memang, walaupun, kalau kita berbicara tentang mineral berat yang notabene yang, cenderung mengalami transportasi ya, contohnya emas ya, eee, timah ya, dan lain-lain, tetapi dia juga harus ada aspek pembawa ya, dalam hal ini mineral-mineral pasir ya, mineral-mineral, asosiasi dari emas yang notabene dia mineral-mineral ringan ya, mineral-mineral ringan. Nah, tetapi untuk membawa, logam-logam emas tadi ya, jadi mineral-mineral ringan tadi butuh fraksi lebih besar. Ya, butuh fraksi lebih besar ya untuk membawa mineral-mineral yang, memiliki, berat jenis yang, tinggi tetapi fraksinya kecil. Nah ya, jadi makanya kita sering temukan, di endapan-endapan itu memang endapan-endapan emas, endapan itu memang, dominasi dari pengotornya lebih besar ya, tetapi juga fraksinya juga lebih besar gitu ya dari emas itu sendiri. Nah jadi memang itu ya. Jadi memang mineral-mineral yang berat itu umumnya memang memiliki fraksi yang lebih kecil, sebaliknya juga ya mineral-mineral yang, ringan ya berat jenisnya itu memiliki fraksi yang lebih berat atau lebih besar. Kemudian endapan placer aluvial merupakan tipe endapan yang sangat penting untuk emas dan intan ya. Sebenarnya bukan untuk emas dan intan aja ya. Jadi masih banyak juga mineral-mineral yang lain ya kayak, timah itu ya, besi itu termasuk. Nah, ini salah satu rival ya. Jadi di dalam suatu eee, sungai ya, di Sungai Purba ya, jangan sungai sekarang ya, Sungai Purba. Dulunya memang ada rival-rival ya. Nah, jadi rival-rival ini menjadikan penghalang ya dan juga sekaligus akumulator ya untuk mineral-mineral yang tertransportasi itu, ya. Kemudian juga, sering juga ditemui di air-air terjun purba ya. Kemudian di Pastrik ya, jadi di daerah pertemuan antara, persimpangan ya, antara channel-channel sungai yang notabene ini membuat, aliran sungai menjadi turbulen ya. Jadi ketika air sungai itu turbulen atau menjadi polanya chaos ya atau acak, dia akan memiliki kesempatan untuk, terakumulasi ya, terakumulasi dibanding dia, memiliki, aliran yang, hanya linear saja ya. Jadi di daerah Mender ya ini kalau ini kita sangat akrab ya melihat fenomena ini. Jadi di daerah, Mender-Mender sungai ya, di daerah, poin-poin bar itu terjadi juga, titik-titik pengurangan laju aliran sungai ya di sini ya, kemudian di sini, nah di sini. Nah di situlah tempat berpotensi untuk terendapnya material sedimen ya yang membawa, eee, apa, eee, mineral-mineral berharga. Nah, ini salah satu contoh kenampakan mendar sungai, yang di mana juga ada terdapat osbolek ya. Jadi, akibat salah satunya pengaruh ya, akibat kecepatan sungai ya, kecepatan aliran maka dia, eee, terputus ya, terputus, alirannya ya dan dia, eee, memiliki kenampakan menyendiri ya, jadi danaunya ya, jadi putus dari aliran utamanya. Nah, ini fenomena osbolek ya, namanya osbolek ini, ya itu kalau kita eee, berbicara osbolek itu di Jambi itu ada di Danau Sipin ya. Jadi Danau Sipin itu adalah produk dari osbolek. Nah ya, nah ini salah satu foto aktivitas penambangan emas placer ya. Nah, jadi memang emas-emas placer ini, masih ditambang secara tradisional ya di Jambi. Dari yang sifatnya hanya mendulang ya, sampai menggunakan alat-alat yang sederhana yang dompleng gitu. Tapi memang, rata-rata ya Eee penambangan-penambangan emas peti atau emas tradisional ini memang dia tidak memperhitungkan aspek lingkungan ya. Maka tidak sedikit, tambang-tambang emas tradisional ini, menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan sekitar. Nah, ini adalah hasil penambangan emas. Nah, nah ya, nah, nah ini adalah emas, eee yang apa, berasosiasi dengan batuan, apa, eee, kuarsa ya. Nah, jadi bisa dibilang kuarsa, eee, dia bisa dia mineral ringan kuarsa ya, tetapi yang saya bilang tadi di awal ya, jadi dia mineral-mineral ringan itu memiliki kecenderungan untuk, apa, memiliki fraksi yang sangat, besar ya. Nah, jadi memungkinkan dia untuk membawa mineral-mineral, emas ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang, ukuran-ukuran butir pada sedimenter, ya itu bisa dilihat dari derajat kebundaran ya. Jadi kalau, eee apa, transportasinya jauh dari batuan sumbernya, dia, relatif masih, sifat derajat kemundaran masih euhedral, ya, jadi masih runcing-runcing ya. Tapi kalau semakin lama dia proses transportasi, dia akan semakin bundar ya, dan semakin kecil ukurannya. Oke ya. Nah, jadi kalau tadi kita masuk ke endapan, aluvial ya, kalau ini, kita masuk, ke tipe ya, aluvial yang bertipe endapan pantai ya, atau lepas pantai dan lepas pantai. Ini, salah satunya ada endapan timah ya, timah timah pleser ya, timah pantai, timah lepas pantai, kemudian apa, endapan pasir besi yang di sepanjang pantai, nah itu termasuk endapan ini. Di kita masuk ke endapan pantai yang ekonomis ya. Jadi di mana sih letaknya, endapan pantai ekonomis ya, itu terdapat di sepanjang garis pantai, kemudian daerah muara sungai ya, kemudian reworking dari endapan yang lebih tua ya. Jadi endapan-endapan yang sudah apa, dulunya terbentuk pada zaman purba itu bisa mengalami pengkayaan kembali. Nah, jadi pada pembentukan endapan, pantai dan lepas pantai ini, pergerakan muka air laut dan ombak ini memegang peranan yang sangat-sangat penting ya. Kemudian jadi sedangkan ya kalau lepas pantai ya, kalau tadi endapan lepas pantai dipengaruhi oleh arus bawah ya, arus bawah laut ya. Nah, ini bisa dilihat jadi memang, endapan-endapan pantai yang dulunya itu terakumulasi ya, endapan-endapan di sungai-sungai purba ya. Jadi kita jangan melihatnya jangan sekarang ya, kalau sekarang mungkin kita nggak bisa melihat itu sungai. Tapi, secara geologi ya, secara apa, riwayat geologi itu adalah sungai. Nah ya, jadi, ketika suatu, apa, karakteristik aliran air laut itu sering mengalami proses transgresi atau regresi ya, transgresi dan regresi ini dimaksud, apa, kenaikan muka air laut ya, kenaikan muka air laut dan penurunan muka air laut. Nah, ini akan bisa, secara apa, secara secara alamiah itu akan bisa apa, eee, mengendapkan ya, eee, endapan-endapan ya. Nah, jadi tergantung ya, jadi bisa sampai ke atas ya, bisa sampai sejajar dengan, apa, muka air lautnya, nah itu. Jadi, salah satu kontrolnya ada muka air ya. Jadi, nah ini apa buktinya? Jadi ini bisa kita lihat, apa, pada endapan pasir besi ya. Jadi yang saya bilang sebelumnya endapan pasir besi di Pulau Jawa, itu di sepanjang pantainya itu terbentuk akibat, eee, adanya pelapukan dari batuan sumber ya. Nah, di mana pasir besi ini berasal dari batuan andesit ya, yang berada di dekat pantai tersebut. Nah, salah satu yang mengontrolnya adalah ini ya, bisa sampai dia kita lihat berada di sepanjang pantai, nah itu secara alamiah terbentuk ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah ya, jadi nah, kalau tadi kita berbicara tentang apa, endapan pasir besi, ya ini timah ya. Timah itu ada juga, jadi timah selain aluvial ada juga yang, pleser ya dan lepas pantai. Jadi akibat iklim tropis ya, maka terjadi proses pelapukan, itu udah
udah udah dijelaskan ya. Kemudian proses erosi dan transportasi melalui sungai-sungai, kasih treat density-nya 7 ya itu udah dijelaskan juga karena memang proses transportasi, eee, pada endapan sekunder ya dipengaruhi oleh beberapa jenis ya. Kemudian jenis endapan sekunder sangat bervariasi ya dari eluvial, koluvial, aluvial, aluvial dalam, serta kipas aluvial. Kemudian penyebaran konsentrasi lapisan pasir bertimah ya, atau thin bearing sand baik vertikal maupun lateral dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh gejala naik turunnya permukaan laut ya. Jadi turunnya atau naiknya permukaan laut yang saya bilang tadi ya, transgresi dan regresi dia mempengaruhi dari kenampakan timah ya. Jadi timahnya nanti bisa kita lihat secara vertikal atau lateral. Nah, ini yang pasir besi ya. Nah, jadi, yang saya bilang tadi ya, jadi memang, mungkin sini nggak terlihat ya. Jadi di daerah apa, eee, di depannya ini ada intrusi ya, dulunya ada intrusi batuan andesit ya, yang, mengalami pelapukan kemudian akibat proses, ombak ya, ombak arus bawah laut ya, dia kalau kita sekarang kita lihat dia akan terdeposisi di pinggir pantai ya, secara alamiah. Jadi uniknya seperti itu. Jadi, eee, memang nggak lepas dari proses transgresi dan regresi ya. Kemudian endapan pasir besi ini ya, selain dipengaruhi oleh air bawah arus bawah laut, dia dalam proses konsentrasinya ya, dia dipengaruhi juga oleh angin ya, unik nggak? Ya jadi kalau misalkan kita ke tambang-tambang pasir besi ya di selatan laut selatan ya di Jawa, di sepanjang lautan selatan Jawa, itu secara alamiah itu sudah terkumpul sendiri ya. Jadi ini, misalkan ini pasir besinya khusus yang high grade, yang kadarnya tinggi ya, kemudian yang sini yang rendah. Nah jadi itu secara alamiah terbentuk akibat proses angin. Ya, jadi, mineral-mineral yang gampang ya dibawa oleh angin itu merupakan mineral-mineral yang ringan, ya. Di mana mineral yang ringan ini, kebanyakan adalah pengotor dari pasir besi kuarsa, rutil dan apa, eee, monazit ada juga dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau pasir besi yang high grade, yang, pure besi itu dia akan tahan dengan, terpaan angin ya. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi dia akan menghasilkan apa ya, stockpile alamiah ya kalau kita bilang, stockpile alamiah, yang sudah diklasifikasikan sendiri ya, kadar high grade-nya dan low grade. Oke, ini adalah tambang pasir besi ya. Bisa dilihat memang, nggak sederhana ya kalau pasir besi ini bisa dilihat dari, eee, warnanya sebenarnya. Kalau warnanya cenderung abu-abu, ya berarti dia pasir besinya, tidak terlalu tinggi ya kadar grade-nya karena memang dia masih ada pengotor. Kalau dia pasir besinya udah hitam pekat ya berarti dia, pengotornya sedikit ya. Kebanyakan memang unsur besi. Oke. Jadi, sekian, pengenalan materi dari endapan, eee, sekunder ya, yang dalam hal ini, endapan, eee, sedimenter ya atau placer. Jadi harus dibedakan ya, jadi antara, endapan, placer ya dengan endapan laterit itu berbeda-beda ya. Walaupun dia merupakan, sama-sama endapan sekunder ya. Jadi saya minta semoga Anda bisa belajar lebih banyak lagi dari berbagai sumber ya, karena saya hanya sifatnya mengenalkan ya, saya hanya sebagai medium, jadi Anda juga harus belajar dari berbagai sumber. Oke, jadi sekian, pemaparan materi kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.